Hai Sobat Blessing, kembali lagi bersama aku Cheesehead. Dan kali ini kita akan memberikan nih rekomendasi buat kalian para mahasiswa gitu ya, yang pengen rakit PC, budgetnya hemat, tapi pengen buat gaming, terus buat kerja berat, rendering, itu aman banget semuanya. Pokoknya ini sangat-sangat hemat banget bagi mahasiswa. Langsung aja, sebelum kita bahas racikan PC-nya, kita bakal pakai motherboard dari Gigabyte Aorus. Dan kita bahas dulu motherboard yang akan kita pakai. Jadi di depan kita ini udah ada dua motherboard dari Gigabyte Aorus ya. Yang satu ini Z890 Aorus Elite Wi-Fi 7, yang satu Z790 Aorus Elite X Wi-Fi 7. Jadi kita akan membahas apa aja sih perbedaan dari kedua ini dan kira-kira yang mana lebih cocok buat kalian. Kalau misalkan dilihat secara langsung mungkin nggak begitu ada perbedaan yang signifikan ya. Kayak misalkan ya paling cuma desain-desain yang ini doang, nanti akan di close up, desain-desain seperti ini. Yang baru tentunya lebih fresh, terus ada beberapa port tambahan juga yang unik kayak HDMI konektor yang di depan ini, terus port-port lainnya juga tentunya ada sedikit perbedaan gitu. Tapi secara kasat mata, ya ini sebenarnya ya mirip-mirip aja gitu ya. Jadi kalau kita lihat lebih dalam, perbedaannya sebenarnya lumayan signifikan ya. Pertama dari generasi dulu deh, karena ini dia udah pakai LGA 1851, yang dimana dia support prosesor Intel generasi terbaru, yaitu Intel Core Ultra Series yang kedua ya. Kalau yang ini, dia masih di Gen 12 sampai Gen 14 Intelnya gitu. Yang kedua ada fitur OC, jadi fitur overclocking bagi kalian yang suka overclock. Di sini tentunya lebih lengkap di Z890, meskipun di Z790 di sini juga masih ada dan cukup lengkap juga, tapi tentunya di sini sudah diperbaharui di Z890-nya. Nah, untuk SSD-nya di sini untuk yang Z790 dia hanya support untuk PCIe Gen 4, meskipun GPU-nya sudah PCIe Gen 5. Nah, sedangkan di Z890 ini selain PCIe GPU-nya Gen 5, dia SSD-nya juga udah support Gen 5. Jadi kalian buat yang pengen masang SSD Gen 5 yang super kenceng, di Z890 ini sudah siap untuk kalian pasangkan SSD Gen 5. Nah, untuk masalah port, tentunya di sini di Z890 udah lebih update lagi. Di belakangnya udah ada Type-C Thunderbolt 4 di sini. Sedangkan untuk di Z790 dia masih Type-C 20 Gbps doang. Dan uniknya, di yang Z890 ini dia udah pakai Wi-Fi Easy Plug. Jadi dia lebih gampang untuk nyopot pasangnya. Misalkan kalian mau pindahin PC kalian, pindahin setup kalian, ini tuh jauh lebih mudah karena dia tinggal plug and play gitu loh. Terus kalau misalkan untuk yang seri lama, dia masih pakai tipe yang kayak gini. Kalian harus puter dia, jadi agak ribet untuk lepas pasangnya, agak lebih lama juga. Dan kalau kalian mau pindah-pindah, mungkin ya itu agak ribet sedikit gitu. Cuma masih sama, tentunya ini akan sangat-sangat memudahkan bagi kalian yang sering pindah-pindah posisi setup gitu ya, dan membuat setup kalian lebih rapi. Ngomongin soal kerapian, nah si Z890 ini, kalau kalian pakai casing yang pengen ada monitornya, nah, jadi di depan ini udah disediain juga HDMI buat kalian monitoring suhu kalian, terus performanya kayak gimana, sehingga lebih memudahkan dan nggak ribet gitu loh. Kalau misalkan kalian pakai casing yang nggak ada monitornya, kalian nggak perlu lagi nyolok di belakang di VGA kalian, karena ini di depannya udah ada HDMI disediain, sehingga kabel manajemennya jadi lebih rapi. Nah, untuk sekarang ini dia rekomendasi PC buat kalian nih, para mahasiswa yang pengen ngerakit pakai dua motherboard ini tentunya ya. Pertama kita bahas dulu dari yang 790. Prosesornya bisa pakai Intel Core i7 14700K. Terus untuk motherboard tentunya dari Gigabyte 790 Aorus Elite X Wi-Fi 7. Untuk VGA di sini memakai RTX 4090 dari Gigabyte Gaming OC, 24 GB GDDR6X. RAM-nya dari Corsair DDR5, 64 GB 6000 MHz 2x32 GB. SSD-nya pakai Kingston 1TB Fury Renegade. PCIe Gen 4 tentunya ya, karena ini yang 790. Speed-nya udah lumayan juga di 7300 MB per second. PSU-nya pakai NZXT C1000 Gold, dia udah ATX 3.1, 1000 watt, dan 80 plus Gold. Fully modular juga, jadi gampang untuk kalian ngatur kabelnya. Untuk fan prosesornya di sini pakai liquid cooler dari MSI, yaitu Mac Core Liquid i360. Nah, untuk casing juga bisa pakai dari MSI, MPG, Gungnir 300R Airflow. Ini untuk ATX ya, tentunya karena kedua motherboard ini ATX. Dan kalian bebas sih sebenarnya pilih casing apa aja, cuma ini saran dari kami. Udah include 4 fan juga. Nah, untuk rakitan yang Z790 ini harganya di 58.675.000. Nah, untuk yang Z890, kalian bisa pakai prosesor Intel Core Ultra 7 265K Raw Lake
Nah, untuk motherboardnya tentunya pakai Gigabyte Intel Z890 Aorus Elite Wi-Fi 7. Terus VGA-nya sama, pakai Gigabyte RTX 4090 Gaming OC 24 GB. Terus RAM-nya pakai Corsair juga DDR5 64 GB 2x32 GB 6000 MHz. Terus SSD di sini pakai Corsair 1 TB NVMe MP700 Pro yang udah PCIe Gen 5. Jadi jauh lebih kenceng di sini. Terus PSU-nya pakai NZXT C1000 Gold ATX 3.1 masih sama 80 plus Gold, fully modular juga. Terus untuk fan prosesornya masih sama juga pakai liquid cooler dari MSI Mag Core Liquid i360 dan casingnya juga pakai MPG Gungnir 300R. Jadi untuk harga yang Z890 ini harganya di 60.741.000. Jadi sangat-sangat murah di kantong mahasiswa Oxford gitu ya. Nah, untuk kalian sebenarnya lebih cocok yang mana? Mungkin aku akan bahas kalau misalkan kalian nyari untuk upgradabilitas ke depannya. Terus kalian pengen pakai prosesor yang lebih efisien, kalian bisa ambil si Z890 ini, rakitannya dengan si Core Ultra Series yang terbaru, karena itu efisien banget, dia juga adem banget, selain itu kedepannya juga upgradability-nya masih panjang gitu ya. Nah, sedangkan kalau kalian misalkan budgetnya pengen motong budget, pengen performanya juga tinggi, kalian bisa ambil si Z790 ini, kalian bisa rakit pakai Intel generasi 14, terus ambil yang seri K gitu, udah lumayan banget. Cuma ya tentunya untuk si Z890 ini dia bisa di-upgrade. Kalau misalkan 790 ya mentok di Gen 14 doang terakhir gitu ya perbedaannya. Dan tentunya semua part-part yang aku sebut tadi kalian bisa cari di Blazing Komputer Bali. Entah di offline store atau di Tokped mereka bisa langsung kalian visit aja. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe kalau kalian suka video-video kayak gini. Thank you.